Baru-baru ini, UNESCO menetapkan hari kelahiran dua pahlawan Indonesia menjadi perayaan internasional. Penetapan ini diumumkan oleh Direktur Jenderal UNESCO. Assalamualaikum semuanya, selamat kembali ke channel ini. Kepada kalian semua sentiasa bantu support dukung us juga channel ini, jutaan terima kasih saya ucapkan. Okay? Kepada kalian yang baru, jangan lupa untuk bantu subscribe channel ini ya, kerana subscribe itu gratis aja, geng. Ayolah bantu support, gabung sama channel Asamiati TV. Mantap. Okeylah, hari ini sebelum As mulai, seperti biasa, As ingin mendoakan buat sesiapa saja yang menonton video As kali ini agar dikurniakan limpahan rezeki yang luar biasa, yang akan pernah putus-putusnya, dipermudahkan segala urusan, diberikan kemakbulan di atas setiap doa dan impian. Dan buat saudara-saudara kita di Palestina, semoga Allah sentiasa memberikan pertolongan dari segenap sisi dan arah buat mereka, insyaAllah. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, hari ini As nak react satu lagi video daripada channel Info Awi Bisana. Awi Bisana, Masya Allah. Maaf ya, pernah tersalah. Info Awi Bisana. Jangan lupa untuk bantu subscribe channel ini, tanda dukungan kita. Okay? Kali ini kita ingin melihat, selain daripada bahasa, Indonesia juga dinobatkan menjadi negara terindah nombor 1 di dunia, guys. Di dunia. Luar biasa. Yuk, ikut As react. Yuk. Udah siap semuanya? Yuk, kita mula. Bismillah. Hai semuanya, kali ini admin akan membawakan dua informasi yang menarik nih. Setelah bahasa Indonesia diakui sebagai bahasa resmi di UNESCO, kini UNESCO menetapkan hari kelahiran dari dua pahlawan Indonesia yang menjadi hari perayaan internasional. Wow. Sebuah lembaga situs analisis survei asal Inggris, yakni money.co.uk, merilis daftar peringkat negara-negara dengan panorama dan kondisi alam terindah di dunia, di mana Indonesia menempati posisi teratas, bos. Nah, penasaran siapakah dua pahlawan Indonesia yang hari kelahirannya dijadikan hari perayaan internasional? Dan bagaimana bisa Indonesia dinobatkan sebagai negara yang paling indah di dunia versi lembaga survei asal Inggris tersebut? Tanpa banyak basa-basi, yuk simak videonya, bos. Ayo, bos. Baru-baru ini, UNESCO menetapkan hari kelahiran dua pahlawan Indonesia menjadi perayaan internasional. Penetapan ini diumumkan oleh Direktur Jenderal UNESCO pada hari penutupan sidang umum ke-42 pada 22 November 2023 di Paris, Perancis. Kedua tokoh tersebut adalah pejuang perempuan asal Aceh. Lagi-lagi Aceh, bos. Sekali lagi, bangsa Indonesia harus terima kasih ke Aceh nih, karena sekali lagi telah membuat nama Indonesia harum akan dengan nama pahlawannya. Pahlawan perempuan tersebut bernama Keu Mahalayati atau lebih dikenal dengan Malahayati, dan juga seorang astrawan yakni Aan Nafis. Penetapan ini berlangsung di sesi sidang plenary report di rangkaian sidang umum UNESCO ke-42 yang admin kutip dari laman Kemendikbud. Penetapan tokoh ternama ini secara garis besar merujuk pada 3 kriteria. Yang pertama yakni tahun kelahiran atau kematian dari tokoh terkait dengan cita-cita dan misi organisasi dalam bidang pendidikan, budaya, ilmu pengetahuan, ilmu sosial, dan kemanusiaan. Kriteria kedua yakni komunikasi. Dalam kriteria ini, usulan mempertimbangkan keterwakilan gender dan hanya usulan anumerta yang dapat diajukan. Kriteria ketiga yakni yang mengandung peristiwa universal. Usulan ini minimal didukung oleh dua negara dan harus memiliki dampak besar bagi suatu negara atau dunia. Lantas, siapakah sosok kedua putra bangsa tersebut? Apakah perannya di Indonesia? Satu wanita, satu... Keu Mahalayati merupakan salah satu tokoh heroik perempuan paling awal di Indonesia. Ia diakui sebagai pahlawan nasional atas keberanian, kepemimpinan, dan kontribusinya dalam membela tanah air, bos. Keu Mahalayati dibesarkan di wilayah yang dikenal dengan tradisi maritim yang kuat. Ia mengenal dunia peperangan laut sejak usia muda. Ayahnya seorang laksamana yang bernama Mahmud Syah yang menjadi Panglima Angkatan Laut Armada Aceh yang terampil dan dihormati. Ketika ayahnya meninggal dunia, Sultan Alauddin Riayat Syah dari Aceh mengangkat Keu Mahalayati sebagai laksamana baru. Jabatan Panglima Laut Angkatan Kesultanan Aceh menjadikan Keu Mahalayati sebagai laksamana perempuan pertama dalam sejarah Indonesia dan Asia Tenggara. Pengusulan penetapan peringatan 475 tahun kelahiran Keu Mahalayati
mendapatkan dukungan dari beberapa negara, mulai dari Malaysia, Rusia, Thailand, dan Togo. Selain itu, ada juga Ali Akbar Nafis atau dikenal dengan A.A. Nafis, adalah Ali seorang Akbar penulis dan Nafis. budayawan terkemuka Indonesia. A.A. Nafis menghasilkan sejumlah besar publikasi dan bekerja sebagai guru bagi penulis lain selama hidupnya. Beliau kelahiran dari Padang Panjang, Sumatera Barat pada 17 November tahun 1924. Beliau merupakan anak sulung dari 15 bersaudara. Membaca majalah Panji Islam dan pedoman masyarakat langganan orang tuanya, Nafis tumbuh menggemari cerita pendek atau cerpen dan cerita tersambung dikutip dari Penulis. laman Badan Bahasa Kemendikbud. Tahu anaknya senang membaca, ayahnya Sultan Marojo Sawiyah membelikan Nafis buku bacaan yang ia suka. Buku-buku bacaan menjadi bekal ia meneliti karir, penulisan, dan sastra di usia 20 tahunan, hingga karyanya mulai diakui pada usia 30 tahunan. A.A. Nafis juga meraih penghargaan sastra Southeast Asia Writer Award dari Kerajaan Thailand pada tahun 1992. A.A. Nafis menggeluti sastra sambil menghidupi keluarganya sebagai pemimpin redaksi Semangat, Harian Angkatan Bersenjata di Padang, dan Editor, lain-lain. Selain bahasa yang sudah diakui sebagai bahasa resmi di UNESCO, serta dua tokoh dari Indonesia yang diakui hari kelahirannya sebagai Hari Peringatan Internasional, Indonesia juga dinobatkan memiliki warisan dunia terbanyak di Asia Tenggara ini versi UNESCO. Luar biasa. UNESCO telah menetapkan 42 warisan dunia berasal dari 9 negara. Dari negara-negara tersebut, Indonesia memiliki jumlah warisan terbanyak, yakni 9 situs warisan. Urutan kedua ditempatin oleh Vietnam dengan jumlah warisan dunia sebanyak 8 situs, kemudian Filipina dan Thailand masing-masing memiliki 6 situs, Malaysia 4 situs, Kamboja dan Laos masing-masing 3 situs, Myanmar 2 situs, dan Singapura 1 situs. Di mana 9 warisan dunia milik Indonesia tersebut terdiri dari Kompleks Candi Borobudur, Kompleks Candi Prambanan, Situs Manusia Purba Sangiran, Sistem Subak Jatiluwih Bali, Tambang Batu Bara Umbilim Sawah Lunto, Taman Nasional Ujung Kulon, Taman Nasional Komodo, Taman Nasional Lawrence, dan terakhir, warisan hujan hutan tropis di Sumatera. Oh, cantik. Nah, lanjut ke informasi berikutnya, bos. Baru-baru ini lembaga situs analisis survei Inggris, yakni money.co.uk, merilis daftar peringkat negara-negara dengan panorama dan kondisi alam terindah di dunia. Dari hasil survei tersebut, mereka menobatkan Indonesia sebagai negara terindah dengan panorama alam terbanyak dan terbaik dengan menempati peringkat nomor 1, mengalahkan 49 negara lainnya termasuk New Zealand, Jepang, dan Perancis. Indonesia menjadi negara terindah karena wilayahnya mendapatkan keindahan panorama alam yang sangat indah yang menjadikannya sebagai daya tarik tersendiri bagi para pelancong dari seluruh dunia. Ngeri. Sejumlah destinasi wisata populer yang menyajikan keindahan alam pun telah tersedia seperti Bali, hutan tropis di Sumatera dan di Kalimantan, termasuk cagar alam, biosfer, dan sejumlah situs warisan dunia UNESCO seperti yang admin sebutkan tadi. Tidak hanya sebagai negara terindah, Indonesia pun juga telah memiliki sirkuit balap motor Mandalika yang mencuri perhatian dunia dan dianggap sebagai sirkuit motor tercantik di dunia, yang berlokasi di Nusa Tenggara Barat atau NTB, yang telah diresmikan oleh Presiden kita dalam beberapa waktu yang lalu. Melalui sirkuit Mandalika sebagai lokasi ajang internasional MotoGP, membuktikan bahwa pentingnya mengekspos keindahan alam untuk keunggulan yang dimiliki oleh Indonesia. Gimana bos? Mantap bukan? Mantap. Sebenarnya, pengakuan Indonesia sebagai negara terindah bukan hanya dari lembaga survei asal Inggris atau money.co.uk, tapi juga dari beberapa lembaga survei lainnya, seperti Geovisa Free, Siasia.co, Britcamp, bahkan majalah Forbes pun menobatkan Indonesia menjadi negara terindah. Nah, tadi kita saksikan bagaimana Indonesia luar biasa. Harus bangga rakyat Indonesia. Bukan saja bahasa diangkat di UNESCO, dan UNESCO juga menetapkan 2 tarikh lahir buat pahlawan Indonesia, iaitu Kemalawati dan juga A.A. Nafis ataupun A.A. Nafis, merupakan seorang pahlawan daripada Aceh, Kemalawati, seorang wanita guys, wanita, dan juga sastrawan negara. A.A. Nafis juga ditetapkan sebagai tarikh lahir mereka itu sebagai perayaan internasional, bukan hanya di Indonesia, malah secara antarabangsa seluruh. Ya,
universal. Okay, dan juga seronoknya apabila kita melihat ramai juga yang mengiktiraf, survey-survey yang telah mengiktiraf bahawa Indonesia itu adalah merupakan negara terindah nombor 1 di dunia. Masya Allah, hebatnya. Kita tahu Indonesia ini kaya dengan alam semula jadinya. Ada monumen, ada banyak sekali yang diiktiraf oleh UNESCO khususnya, yang menjadikan tempat wisata utama untuk para wisata datang ke Indonesia khususnya. Dan apabila telah dinobatkan sebagai negara terindah dari yang telah mengalahkan 49 buah negara itu, menjadikan Indonesia itu luar biasa dan menjadikan destinasi wisata popular yang menyajikan keindahan khususnya alam dan telah yang kata luar biasa. Contohnya Bali dan hutan tropis di Sumatera, kita ada Kalimantan dan banyak sekali situs warisan, 9 tak silap di Indonesia, yang menjadikan tarikan luar biasa untuk kalian datang ke Indonesia. Betul kan? Dan pastinya selepas ini lebih ramai lagi, kita doakan ramai lagi pelancong-pelancong asing ataupun para wisata daripada negara lain untuk datang dan menyaksikan sendiri keindahan tentang keindahan alam sunajadi Indonesia. Ya. Okeylah, sampai kat sini dulu video reaction Nas untuk kali ini. Buat Indonesia luar biasa banget, terus maju jaya ke hadapan dan menjadi negara berkuasa besar selepas ini, insyaAllah. Okay, Assalamualaikum semua, jaga diri, dadah.